Kita kembali, kita akan dengarkan tanggapan dari Partai Demokrat. Mbak Andi gimana tanggapannya atas ini? Ya, saya mau mengawali dengan melihat yuridis formalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Fajrul bahwa ini dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada yang memerintahkan bahwa partai politik boleh atau dilarang untuk menggunakan APBN untuk kepentingan saksi. Memang dalam Undang-Undang Pemilu ini di situ sangat tegas dikatakan bahwa partai politik tidak boleh menggunakan anggaran APBN untuk kepentingan kampanye, ya. Jadi kampanye dengan saksi adalah hal yang berbeda. Karena itu saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan upaya meningkatkan atau mereformasi kepentingan demokrasi ini adalah sesuatu yang positif. Kalau misalnya sekarang payung hukumnya dianggap lemah, maka tentu harus dilakukan perbaikan-perbaikan payung hukumnya ke depan. Nah, karena itu saya melihat bahwa tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang melarang terkait dengan saksi tadi. Tapi yang dilarang hanya adalah anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan kampanye partai, itu jelas konteks kampanye. Menurut saya saksi itu bukan kampanye, tetapi dalam rangka mengawal demokrasi di setiap TPS supaya tidak terjadi kecurangan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan undang-undang partai politik, ada celah hukum yang mengatakan di situ bahwa APBN boleh diberikan kepada partai politik dalam rangka kepentingan pendidikan politik. Nah, kalau kita mengaitkan itu bahwa ada teknis itu setelah pemilu dengan hitungan suara sekian, ini yang menurut saya nanti harus direvisi pasal itu, diperbaiki lagi. Ya, ke depan harus diperbaiki, jangan hanya untuk kepentingan konteks itu. Karena itu ada dasar hukum juga yang mengatakan undang-undang parpol membolehkan APBN diberikan kepada partai politik untuk pendidikan politik. Baik. Pertanyaannya, saksi partai politik di TPS itu juga bagian dari pendidikan politik. Oke, silakan. Dalam undang-undang politik, baik Undang-Undang 2008, 2011, pemberian subsidi negara terhadap partai politik ketika partai duduk sudah terpilih, lolos parliamentary threshold. Ya, saya sudah jelaskan tadi itu. Nah, artinya, kebijakan tersebut baru bisa dilakukan ketika katakanlah Partai Demokrat sudah memperoleh kursi di parlemen. Itu satu, cacat analisis tadi saya kira. Kedua, dalam konteks penyusunan APBN sendiri jelas menyalahi prosedur keuangan negara. Ya. Dikatakan dalam Undang-Undang Keuangan Negara harus ada siapa pengusulnya, harus ada siapa pengelolanya, harus ada siapa yang akan mempertanggungjawabkannya. Ini tidak jelas siapa yang mengusulkannya, tiba-tiba ada mata anggaran tersebut. Nah, ini yang jadi kita begini katakan, Mas, ini yang saya tahu ya, sudah disahkan dan diketok oleh Komisi 2. Jadi jangan Anda mengatakan cacat prosedural dan bukan teknis. kemudian diketok kalau sudah Komisi dibahas 2, di Komisi 2 sebagai dan prosedur, sudah ditetapkan di sana, Saya tahan Anda dulu. Komisi 2 bagaimana ceritanya? Jadi begini, kebetulan untuk setiap pembahasan tentang kepemiluan itu saya yang memimpin, ya, saya adalah wakil ketua Komisi 2, ya. Dan semua anggaran sudah kita putuskan. Dan semua anggaran kita putuskan hanya menyangkut penyelenggaraan pemilu, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk saksi partai politik. Kapan ini politik. muncul? Ya, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk saksi partai politik. Jadi anggaran. Sorry, konon kabarnya ini diusulkan oleh parpol. Saya nggak tahu dari itulah mekanismenya yang dari menurut hemat dari saya. Yang menurut hemat saya adalah misterius. Nggak hadir mungkin, ya. Semua risalahnya setahu ada saya Pak itu Fahri. tanggal 15. Saya Ya, yang ada rapat. tanggalnya kalau nggak salah Saudara tanggal tidak 15. rapat. Saya yang rapat. Semua Tapi risalahnya ada. Bawaslu sudah memberikan pernyataan di media. Ketua Bawaslu sudah memberikan pernyataan di salah satu media mengatakan bahwa itu dibahas di Komisi 2 dan ditetapkan angkanya. Tidak ada pembahasan. Ini Ketua di Komisi Bawaslu yang 2. mengatakan, Pak. Ya, Bawaslunya Nah, tinggal diundang ke dicek sini. apakah Bapak Saya hadir yang atau rapat, tidak pada rapat saya itu. yang tanda tangan. Jadi kalau suara di jalanan, saya kira bukan merupakan putusan formal. Sekarang Itu pertanyaan tidak saya, boleh Anda ini dijadikan anggaran sebagai ini dasar. muncul adendum soal Tidak untuk saksi. tidak ada Berarti tidak ada pembahasan proses di begini. DPR. Ada cerita bahwa kemudian ada rapat di kantor Gimana Kemendagri, itu sudah ada ada rapat di kantor Kementerian Politik dan Keamanan. Itu bukan rapat resmi di DPR. Oke. Dan kesimpulannya pun tidak menyangkut dana saksi untuk partai politik yang di DPR. Tetapi bahwa kemudian ada kesepakatan di antara beberapa fraksi dalam rapat di Kemendagri itu urusan PKS dan yang Demokrat resmi, ikut waktu itu. Sebentar, Pak. Makanya saya tanya dulu, PKS dan Demokrat waktu rapat di sana ikut? Yang saya dengar ada pembahasan itu, Ketua Bawaslu juga kemarin mengatakan itu. Benar. Ya. Tapi memang kalau menurut Saudara Khotibul Umam, Mas Ariefnya nggak hadir pada waktu itu, gitu loh. Itu yang saya dengar. Ya, karena memang kalau Tapi beginilah,
Ya kalau saya hadir pun pasti akan saya tolak. Karena Iya. begini, tidak ada mekanisme yang bisa mengalokasikan dana saksi melalui apa? APBN-nya sudah diketok. Pemerintah menyatakan itu lewat perpres, saya kira ini tidak masuk akal. Kalau perubahan APBN kalau harus begitu Mas peraturan. Arief, kalau begitu Anda mengatakan APBN sudah diketok. Loh, memang Kalau sudah begitu yang punya Bawaslu juga nggak boleh dong. Apa Kenapa? tuh? Yang dua orang pengawas lapangan Bawaslu itu Mitra- kan juga mitra baru pengawas. sekarang sudah dibahasnya. diajukan sebelum APBN diketok. Makanya pelajari Nah, dengan baik. pengetokan semua risalah kemarin itu pembicaraan. bersamaan saksi Tidak, partai kemarin dengan adalah, pengawas dengarkan pemilu dulu, lapangan. kemarin adalah Itu bersamaan. menegaskan kembali tentang pentingnya mitra pengawas pemilu. Oke, saya tahan Tapi dulu sampai di situ. Kami sudah ingatkan Jadi ini itu. setan gundul Saya tahan dulu di situ. Udah setan gundul. Bung Dahlan, Udah. pertanyaan saya, apakah alasan untuk mengawal jalannya demokrasi agar demokrasi berjalan dengan baik, demikian yang dikatakan dan saya kutip dari Bu Andi Nurpati, tidak cukup untuk memasukkan dana 660 miliar itu untuk saksi, tidak bisa diterima oleh ICW? Jelas. Kenapa? Penolakan. Secara prosedur jelas salah. Kalaupun mau melakukan perubahan anggaran itu di APBNP, bukan kesepakatan politik yang dilakukan. Satu. Kedua, APBN undang-undang. kalaupun Berarti dana saudara saksi, mengatakan juga kita nggak bisa alokasi kepada Kapolri Persis. seperti Iya. yang Begini. diminta. Sama itu. Bung Dengan Fahri, Bawaslu menurut juga. saya Anda pakai pemilu logika tidak tadi. perlu pengamanan. Kalau Iya. Bu Andi Nurpati mengatakan anggaran negara hanya boleh tidak boleh dilakukan saat kampanye. Spiritnya adalah bahwa kontestasi pemilu harus dibangun pada spirit fairness, termasuk dalam hal modal politik. Penjelasannya juga Tidak boleh begitu. kemudian seolah-olah Di luar dibenarkan asbabul nusul sumber dana satu negara bentuk tadi kemudian undang-undangnya. diberikan pada partai politik. Bukan. Jadi Ketiga, begini saya kira Mas, yang saya sampaikan tidak ada itu jaminan, tidak ada adalah jaminan kalau dana undang-undang negara pemilu, 660 miliar tersebut Dalam didistribusikan undang-undang untuk saksi. pemilu ini, Satu-satu. dalam Saya undang-undang, bicara dulu, tadi saya memberikan saya kesempatan. akan mengklarifikasi apa yang Anda sampaikan. Anda mengatakan saya salah dalam konteks undang-undang. Undang-undang pemilu jelas. APBN itu dilarang untuk kepentingan prinsip norma kampanye yang partai diatur politik. adalah ketika sumber Bukan dana negara untuk kepentingan tidak boleh mengawal dipakai sebagai modal demokrasi. politik. Anda paham sebagai mantan anggota KPU bahwa spirit fairness dalam pemilu itu termasuk menyangkut modal Saya politik. baca aja deh. Pasal Soal 34. sumber dana negara Oke, dilarang sebagai. Bung Saya baca. Tambah satu lagi. Sebentar, Soal- Bung Fajrul, sebentar. Kalaupun dana negara diberikan 660 miliar kepada saksi partai politik, tidak memberi jaminan bahwa di TPS itu terjadi kecurangan. Tidak akan terjadi kecurangan. Tidak akan ada jaminan bahwa perhitungan suara Akan fair. Akan fair. Oke. Nah, ini yang saya katakan, kita ini mengobati bukan di tempat yang salah. Ya, Mengobati di tempat yang salah. betul. Jadi Cabut gigi seharusnya yang berbeda. sistem yang dibangun adalah menjamin soal transparansi sistem perhitungan, hasil perhitungan dari mulai TPS sampai ke tingkat Baik, saya tahan KPU. sampai di situ. Ada tanggapan? Silakan. Gini Teori aja. pemilunya Pak begitu. Andi dulu, Bu Andi. Teori pemilunya begitu sudah diatur dalam undang-undang pemilu. Kebetulan saya mantan anggota KPU, kita juga banyak mendapatkan gugatan ya sampai kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Ongkos adanya juga. kecurangan di tingkat TPS. Ongkos juga itu. Karena tidak semua partai politik mampu untuk menempatkan Kalau boleh, saksi-saksinya. kalau boleh ada contoh misalnya di negara-negara tetangga atau negara manapun yang saksinya dibayar. Jadi gini aja. Ini kan masuk ke dalam political fund sebetulnya. Makanya kan secara teknis saya ada pertanyaan kan. Itu sebetulnya mempelai itu siapa sih gitu? Kalau saya mempelainya partai politik. Sistem pendukungnya harus disiapkan oleh negara. Jadi bukan rakyat yang pertama, rakyat itu pemilih. persepsi saya ya. Ya. Tahan dulu. Yang kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kita mau bicara uang nih ya, Vito, ini kan biaya pemilunya ini 15 triliun, 15 apa 16? 15 triliun. 15,4. 15,4 triliun. Jadi kalau memang kita sekarang lagi prihatin gitu, menurut saya pemilunya ditiadakan aja tahun ini. Gitu loh. Anda kan bicara soal uang kan. Anda saksi kan pemilu gini. itu cuma 5 Masalahnya berapa ya? gini. Sekitar berapa? Ini kan kita nih mau diadu nih soal uang, ya kan? Tapi Fahri. oke lah kalau mau bicara Fahri. real soal uang, kita mau bantu Jokowi bikin monorail, bikin waduk ada 10 biji di Jakarta. Mulai tahun depan ini nggak ada lagi banjir, nggak ada lagi macet di Jakarta. Setuju nggak? 15 triliun kita nggak usah pemilu aja. Saya bantah ya. Silakan. Nih, Itu loh. saksi seluruh Indonesia, tadi saya tanya langsung kepada PDIP, 545.000 Lebih. Ya. lebih. Oke. Dan setiap TPS ada 12. sekitar Satu 2. partai satu. Satu partai satu. Masa si tergantung PKS partainya. yang partai dunia dan Enggak. akhirat itu tidak mau
Tar dulu, duduk di nih, tar dulu. TPS Iya. dan minta dibayar 100.000. Nih, saya mau. Yani, Tar dulu, Juru. Anda bagaimana Enggak. mau? Ini- Masa ini- 100.000 nih, aja untuk dunia Saya mau maya? cerita Oke, dulu oke, nih. tahan dulu. Fitu, Ya. saya mau cerita. Nggak bisa. Bung Fajrul, kalau nanti Anda mencalonkan diri jadi calon presiden, kalau Anda perlu saksi ngomong sama PKS. Oke, dengan siapa saja? PKS itu Jurul, kalau duduk di TPS itu 3 hari, Bong. 3 hari dia 7 bisa hari, jatuh. 7 malam kira-kira. 3 hari kita duduk di situ. Oke. Jadi jangan nggak usah khawatir dengan calon PKS. Terus ngapain Tapi harus Anda dibayar? tahu ada konflik di TPS itu yang harus diselesaikan. Inilah kemudian yang membawa konflik di tingkat kecamatan itu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Dan Iya, itu artinya tapi biaya lagi. kal- Kenapa Anda nggak akhiri konflik itu di TPS Hari, saja? masa dengan konflik- cara negara terlibat di situ. Masa konflik bisa diselesaikan dengan 100.000? Nggak dong. bisa. Bisa dong. Mana ada Ya, konflik sekarang bisa Anda mau diselesaikan keluarin dengan nggak? 100.000? Kalau mau keluarin ini beres ini urusan gitu loh. Iya, Iya kan? ini kok soal dunia Supaya dan akhirat. supaya clear kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bung Yani, terima kasih sudah bergabung.